Shalom. Ya, tidak terasa kita sudah ada di hari Minggu yang terakhir di mana kita segera akan masuk bulan yang baru, bulan yang ke-7. Perjalanan begitu cepat dan situasi kehidupan dunia makin mencengangkan. Setan makin nampak oleh karena dia tahu waktunya sudah sangat dekat. Dia akan dihukum oleh Allah bersama-sama dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya dan orang-orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kalau kita bisa ikut semua informasi dengan keadaan dunia, Bapak Ibu Saudara, seakan-akan setan itu diberi kesempatan oleh Allah. Seakan-akan. Sebab di mana-mana kita lihat keadaan seperti begitukah? Dan itu yang sedang terjadi di dunia. Bagaimana di Papua, di Jayapura, ternyata juga tanda-tanda itu terlihat. Setan bekerja. Karena dia tahu waktunya telah sempit. Karena itu gereja dari waktu ke waktu selalu mengingatkan kepada umatnya. Dan hari ini GKI kita bicara di atas sebuah landasan tema. Tema yang begitu kuat. Yang ketika umat GKI di tanah Papua paham dari pengalaman sejarah apa yang terjadi di jemaat Filipi, kita akan kuat. Kita akan kokoh. Walaupun di kiri kanan kita lihat keadaan yang sangat menakutkan atau mengkhawatirkan. Bapak Ibu, tema hari ini yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Kurios. Tuhan, God yang diurapi. Ya. Tema ini menjadi satu jawaban Rasul Paulus oleh karena situasi di jemaat Filipi. Ternyata percetakan jauh lebih baik dari jemaat Filipi. Jemaat Filipi sedang terancam akan pecah. Percetakan kan tidak tuh, aman saja kan. Hebat, percetakan lebih hebat dari jemaat. Ya. Padahal di dalam jemaat Filipi, Paulus jatuh bangun. Dan Paulus mau melihat bahwa gereja yang sedang bangkit, gereja yang baru saja waktu Yesus kembali ke sorga. Gereja itu bangkit dan persekutuan ini hidup. Tetapi di dalam perjalanan pertumbuhan gereja ini, mulai muncul kepentingan-kepentingan tertentu di antara, ya kalau kita sekarang ya majelis jemaat, ya unsur-unsur, ya di sana kita tahu ada Farisi, ya golongan-golongan Saduki, kepentingan-kepentingan itu mengancam jemaat persekutuan ini. Karena itu Paulus dia merasa bertanggung jawab sebagai rasul yang membangun jemaat Filipi. Tadi kita baca tidak ada jawaban lain bagi jemaat ini. Hanya satu. Perikop kita bilang apa? Bersatu merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Dari ayat pertama hingga ayat yang ke-8, Paulus mengingatkan orang-orang di Filipi. Sama dengan Allah mengingatkan kita percetakan. Itu dari ayat 1 sampai 8. Kalau kita mau mengalami apa yang terjadi di jemaat Filipi ayat 9, 10, 11. Coba kita lihat ayat 9. Inilah jawaban bagi orang-orang yang mau bekerja dari seperti ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 9 baca sama-sama 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dampak daripada Tuhan dipermuliakan di Filipi, dipercetakan, yang terjadi apa? Baca ayat 10. 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku. Kita bisa buktikan itu di week ini, bisa. Jangan coba-coba obrak-abrik week ini, percetakan. Bisa. Setiap lutut akan bertekuk lutut, setiap lidah akan mengaku Yesus ada di percetakan, bisa. Kalau kita serius dengan ayat 1 sampai 8. Ya. Karena begitu coba mari kita lihat. Ini yang Paulus sedang melihat perpecahan di Filipi. Ini yang Tuhan ingatkan kita hari ini bagi percetakan. Ya. Waktu itu berbagai kepentingan begitu hebat. Dan ini mengancam persekutuan di jemaat Filipi. Paulus tidak mau membiarkan persekutuan ini. Dia menuju kepada kehancuran, kepada perpecahan. Karena itu coba lihat bagaimana dia mengajak. Di dalam ayat yang pertama Paulus mengajak jemaat di Filipi. Ya. Dengar nasihat itu, dia bilang. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ya. Bangkitkan itu di week ini. Ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Coba semua warga percetakan. Ya. Kita kompak. Sehati, sepikir. Belajar dari situasi Filipi masa lalu yang mengancam persekutuan itu. Kita bisa belajar untuk kita dipercetakan. Di dalam ayat 3 sampai dengan ayat 5, bagaimana Paulus dengan tegas dia menandaskan ya, aturan-aturan hidup sebagai jemaat di atas kasih daripada Tuhan, yaitu apa? Jangan mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Paulus bilang. Ya. Jadi kepentingan-kepentingan pribadi sudah. Mari kita lihat kepentingan week. Ya, kompak. Bisa saja ada pengumuman dari majelis kerja bakti. Ya, kalau hari itu kita tidak bisa tinggalkan pekerjaan atau usaha, ya paling tidak beritahu, karena kadang-kadang tidak ada informasi, maka mulai muncul, dia tidak datang dan bla bla. Tapi kalau ada informasi, ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Tetapi kalau tidak datang dan hanya tinggal di rumah, kita sedang membangun sebuah perpecahan. Ya. Dan itu harus ditinggalkan. Kita harus kompak. Amin. Macam amin begitu berat. Amin. Itu yang harus kita kasih. Sorga akan lihat apa yang terjadi di percetakan week ini. Kompak dikatakan. Ya. Satu hati. Ya. Tidak ada kepentingan pribadi. Ya. Kepentingan week. Persatuan week. Ya. Rahasianya di mana? Coba baca ayat 6. Mari baca ayat 6. Ini dahsyat sekali. Sama-sama ayat 6, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah.
milik yang harus dipertahankan. Melainkan 7, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, ini Allah ini, ya, ini Tuhan. Tetapi dia tinggalkan segala kebesaran, ya. Dia rela mengambil diri sebagai manusia. Dia mengosongkan, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Contoh keteladanan yang luar biasa. Dan kita bisa belajar di wiki ini. Kalau kita mau melihat ayat 10-11 terjadi. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Semua ini dia memiliki dampak. Ketika kebenaran firman Allah itu benar-benar dibuat dan dihadirkan, memang dampaknya luar biasa. Ada satu kampung 30 km dari Denpasar di Bali. Pengharapan kemarin pergi tahun lalu kah? Blimbing Sari. Kampung itu terkenal di Indonesia dengan istilah house without window. Ya, rumah tanpa jendela. Ada jendela memang, tetapi di kampung itu orang kalau tidur malam, jendela mau tutup kah, pintu mau tutup kah, tidak kah, it's okay. Ya. Artinya pintu itu bisa terbuka, jendela 24 jam. Dan jangan coba-coba datang kampung itu mencuri atau melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan akan turun tangan. Blimbing Sari, luar biasa. Karena majelis jemaat, ya mereka punya waktu keliling kampung sebulan sekali berdoa. Dari kampung itu bagaimana telah lahir menjadi pemimpin-pemimpin di provinsi Bali. Dari Blimbing Sari. Semuanya karena mereka berusaha. Ya, mereka berusaha untuk bagaimana kampung itu tidak ada orang, kepala kampung itu dalam tradisi adat Bali, ya, itu orang besar, tetapi dia turun, ya, dianggap dia bukan orang penting, seperti Yesus, ya, dia Allah, tapi dia mengosongkan diri. Dan ini yang terjadi. Satu ketika teman kami ya mampir di kampung itu dan cepat-cepat saja dengan kendaraan dia ketinggalan sebuah paspor. Sudah dia sibuk sampai hampir 6 bulan. Dan waktu dia kembali ke Blimbing Sari, dia tanya kepada orang-orang di situ, orang-orang situ bilang, pergilah kepada kepala kampung. Pergi ke sana, paspor masih ada, lengkap. Kita di sini, HP tertinggal, 5 menit saja tidak tahu di mana. Itu maksudnya week lain, week percetakan oke. Hanya karena ayat 10 dan 11. Ya. Tuhan membuktikan hadir di tempat itu. Tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu Saudara. Mari topang majelis jemaat week. Percetakan bergandeng tangan. Tinggalkan kepentingan-kepentingan pribadi. Kita kompak dan bagaimana kita bangun week ini. Ya. Kita sudah punya tim doa. Ya. Atur waktu dan berdoa, bergumul, berpuasa. Nanti lihat anak-anak kita yang hari-hari ini mungkin masih di SD, SMP. Ya. Tapi nanti lihat 20-30 tahun kemudian. Mereka di mana? Mereka orang-orang hebat. Memimpin negeri ini atau kota ini.
Dan bisa. Dan itu terbukti di beberapa negara yang mereka sangat radikal menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan suku-suku mereka. Suku itu dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saya selalu ambil contoh dan belajar dari Negro Amerika. 600 tahun lampau. Negro Amerika itu budak. Mereka bukan pemilik tanah. Pemilik tanah Amerika itu Indian. Columbus datang bawa kulit putih dan menguasai Amerika. Indian itu diabaikan dan kulit putih memimpin Amerika. Kulit putih ini bangsawan. Karena itu mereka tidak bisa galai parit. Mereka tidak bisa bekerja. Mereka datangkan dari Afrika. Budak-budak kulit hitam. Ribuan. Negro. Keturunan-keturunan negro hari ini adalah budak. Tapi Bapak Ibu tahu hari ini tidak ada budak di Amerika. Kulit hitam sudah sama dengan kulit putih. Hanya karena, coba buka Amsal 14. Rahasia ada di Amsal. Buka Amsal 14. Itu yang dipakai oleh pemimpin budak negro. Waktu mereka bermimpi tentang masa depan masyarakat budak. Ya? Amsal 14. Kita baca ayat 34 sama-sama. Baca ayat 34 Amsal 14. 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ya? Tidak ada harapan waktu itu. Kamu hanya budak. Kerja paksa. Salah sedikit ditembak. Mati. Hampir putus asa. Semua katakan diri budak, budak, budak. Tetapi satu ketika moyang dari negro Afrika yang jadi budak di Amerika. Dia tangkap kebenaran firman Allah. Mulai berjuang. Dan dia temukan Amsal 14 ini. Kebenaran meninggikan derajat bangsa budak negro Amerika. Hari ini kita tidak temukan negro di Amerika budak. Tidak. 12 perguruan tinggi terbaik di Amerika. Itu profesornya semua adalah negro. Hari ini Panglima Jenderal, Panglima Angkatan Bersenjata Amerika, Jenderal James, itu negro. Tidak ada negro lagi sebagai budak. Hanya karena percaya Tuhan itu adalah penolong, pemilik dari hidup ini. Kita rubah percetakan ini bisa. Mulai berdoa, lihat anak-anak kita punya masa depan. 2-30 tahun dari week ini, pemimpin-pemimpin besar. Bisa. Ini yang harus kita belajar. Kebenaran firman Allah. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah aib bangsa. Amsal 14 ayat 34. Coba serius dengan Tuhan. Ayat 10, 11 bilang apa? Setiap lutut akan berteguk lutut. Setiap lidah akan mengaku. Mari kita buktikan di week ini. Orang-orang yang dari mana saja datang. Tidak bisa macam-macam di week ini. Sebab ada Allah yang memerintah week ini. Orang akan sampai kepada keputusan. Jangan coba-coba dengan percetakan. Karena Allah yang mengendalikan week ini. Jangan coba-coba mabuk di week ini. Jangan coba-coba lakukan hal-hal yang tidak benar di week ini. Putus. Ini yang harus kita buktikan.
Lutut akan bertekuk lutut, lidah akan mengaku. Ini yang Paulus ingatkan orang-orang di Filipi. Belajar seperti anak Allah, mengosongkan dirinya, tidak menganggap dirinya sebagai Allah, tapi rela datang. Dampaknya apa? Dia ditinggikan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tim doa sudah ada. Mari kita bergabung dan banyak bergumul. Saya terlalu percaya kita punya anak-anak ini. Oh, orang tua, bapak-bapak umur panjang, rambut putih, mama, nenek. Nanti kita lihat, anaknya. Itu karena 20 tahun, 30 tahun mama bapak tanam lutut. Hari ini kau hebat. Hanya karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, di Amerika ada seorang ahli akrobatik. Dia selalu menyeberang, mungkin Bapak Ibu pernah pergi atau nonton di YouTube. Air terjun Niagara. Ya. Itu air terjun yang hebat. Batas antara Amerika dan negara Kanada. Ada akrobatik. Satu ketika dia naik sepeda dengan seutas tali dan menyeberang ke sana kemari. Penonton tepuk tangan luar biasa. Mr. Blondin. Ke sana sukses, kembali sukses. Pada waktu dia mau kembali menyeberang, ada penonton yang ribuan. Kemudian dia tanya kepada penonton, saya mau kembali. Apakah saudara tahu atau saudara yakin saya akan selamat? Artinya tiba di seberang. Semua penonton bilang selamat. Semua pasti sukses, berhasil. Karena kami sudah lihat Bapak ke sana kemari dengan sepeda di seutas tali. Betul, betul. Percaya, percaya. Yakin, yakin. Waktu dia tanya penonton. Perhatikan. Mr. Blondin dia tanya. Kalau begitu, siapa yang mau ikut saya naik sepeda menyeberang? Tidak ada satu yang berani. Tapi dengan mulut percaya, yakin, yakin. Kadang-kadang orang Kristen itu hanya dengan mulut percaya Yesus adalah Tuhan. Hanya ngomong saja. Tapi hidup ini nothing, tidak ada. Tapi di sini tidak ada, maksudnya di sana itu. Di sini semua oke. Tidak ada yang mau naik dengan Mr. Blondin untuk ikut menyeberang. Soalnya ya, air terjun yang sangat terkenal, pusat pariwisata yang hebat di Amerika Utara. Tiba-tiba ada satu anak kecil, ya, dia mulai bilang saya ikut Tuan Blondin. Oh, penonton semua mulai tepuk tangan dan ada yang bilang, ini anak siapa ini? Dia berani sekali. Walaupun tadi memang sukses, tapi siapa tahu nanti kali ini nasib, kita biasa di Papua begitu. Ya. Siapa tahu ini nasib jalan ke sana jatuh, habis. Ini anak siapa ini? Tapi anak itu dia mantap. Saya ikut. Dia naik sepeda di belakang dan mulai. Oh, orang tepuk tangan sampai di seberang. Sukses. Turun. Wartawan tanya anak itu. Kau ini siapa? Kau berani ikut Tuan Blondin untuk naik sepeda menyeberang air terjun yang sangat membahayakan. Dia bilang apa? Tuan Blondin itu ayah saya, papaku. Apakah kita dengan mulut mengaku kita punya Bapa itu Yesus? Karena itu seluruh hidup ini kita persembahkan di dalam tangan Dia. Sehingga kita tidak ragu dengan keadaan apapun. Atau kita cuma tahu Allah itu Tuhan hanya sebuah pengetahuan.
Dari mana? Dari pendeta bilang, majelis bilang, kalau ibadah KSP unsur bahwa Yesus itu Tuhan dan sebagainya. Hanya pengetahuan. Apakah seperti itu? Mari kita belajar dari anak blondin. Dia berani pertaruhkan nyawanya karena dia percaya papaku, dia hebat. Kita harus percaya Allah yang kita sembah Yesus, dia hebat. Amin. Amin.